welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Reti. Kali ini aku bakal berbagi kisah tentang rekening berkurang gara-gara minimalis. Sebelum aku mulai, buat kalian yang baru pertama kali nonton videoku, di channel ini aku seringkali berbagi kisah tentang hidup minimalis, keuangan, dan juga review hotel. Silahkan subscribe kalau channel ini sesuai dengan ketertarikan kamu ya. Rekening berkurang gara-gara minimalis. Gimana? Kok minimalis ini serba mengurangi semuanya ya? Kemarin lunas utang gara-gara minimalis. Sekarang rekening berkurang gara-gara minimalis. Emang si minimalis ini tukang gara-gara? Tapi kalau gara-garanya jadi positif, ya why not ya? Jadi aku tuh dulu punya banyak banget rekening sampai pusing sendiri gitu. Ayo, siapa yang relate? Punya banyak rekening tapi masing-masing rekening isinya cuma saldo minimal. Ayo ngaku. Pada kesempatan kali ini, aku bakal sharing mengenai proses penutupan rekeningku gara-gara minimalis. Mulai dari berapa banyak rekening yang aku miliki, menjadi berapa rekening, bagaimana proses penutupannya, dan apa yang kurasakan setelah mengurangi rekening-rekening itu tentunya. Berapa banyak sih rekening yang aku miliki? Oke, jadi saat itu aku punya 2 rekening untuk bisnis. Kemudian 1 rekening untuk ibaratnya kayak jadi uang harian gitu ya. Jadi kayak rekening kecil lah aku waktu itu anggapnya. Kemudian 1 rekening untuk KPR dan 6 rekening bank digital. Nah tuh, belum termasuk ada 5 e-wallet gitu. Jadi total aku tuh punya 2 tambah 1 tambah 1 tambah 6. 10 rekening bank dengan 5 e-wallet. Gimana tuh? Pusing banget sebenarnya gitu, apalagi jiwa akuntan yang aku miliki itu membuat aku mencatat dan membuat laporan keuangan pribadi dengan detail gitu ya. Jadi setiap rupiah mutasi transaksi dari semua rekening yang aku punya itu pasti aku catat gitu. Kenapa? Karena tiap bulannya itu aku lakukan rekonsiliasi gitu. Gak cuman perusahaan yang lakukan rekonsiliasi, karena aku pribadi juga lakukan. Jadi rekonsiliasi itu kegiatan mencocokkan saldo sebenarnya dengan saldo yang sudah kita catat. Jadi kalau misalnya ada bunga tabungan gitu ya sebesar 5,25 rupiah, ya itu aku catat gitu. Jadi ini nggak harus ditiru ya, jadi tidak harus ditiru, disclaimer, ini tuh hanya sharing aja apa yang aku lakukan. Nah, sejak menjalani gaya hidup minimalis, aku jadi sadar kalau salah satu hal yang tidak esensial dalam hidupku adalah punya begitu banyak rekening. Kayak buat apa gitu? Yang ya udahlah, beberapa rekening kudu bayar biaya admin bulanan, harus catat mutasinya, bahkan ada yang nggak ada transaksi pun itu tetap ada mutasinya gitu. Kayak misalnya bunga tabungan gitu, pajak bunga, yang mana itu nggak seberapa dibanding usahaku buat nyatat mutasinya gitu. Jadi nggak worth it lah gitu. Nah, berawal dari sinilah akhirnya aku mengidentifikasi ulang rekening yang aku miliki berdasarkan fungsi dan yang sangat aku butuhkan gitu loh, kayak berapa sering digunakan, kemudian pengaruhnya terhadap hidupku tuh apa gitu ya. Sampai akhirnya aku tuh setelah selesai melakukan identifikasi ulang, itu aku bisa mengeliminasi 1 rekening kecil buat transaksi harian yang tadi, yang kayak buat operasional rekening kecil lah gitu. Kemudian 1 rekening KPR dan 4 rekening bank digital gitu ya. Jadi 2 e-wallet juga aku ini singkirkan akhirnya. Jadi total tinggal 1 tambah 1 tambah 4 sama dengan 6 rekening bank dan 2 e-wallet gitu. Jadi dari 10 rekening bank dengan 5 e-wallet itu jadi 4 rekening bank dengan 3 e-wallet. Wow, mengurangi beban pikiran banget nggak tuh? Jadi beban tanggung jawab dan juga beban biaya pasti berkurang gitu. Jadi hampir setengahnya aku tuh bisa kurangi. Jadi lebih lega lah. Kemudian dari sini tuh gimana sih prosesnya gitu ya. Proses nutup rekening yang tentunya tidak mudah banget buat aku. Karena pas daftar semua rekening itu punya alasan dan tujuan untuk dibuka. Tidak mungkin kan hanya iseng gitu ya. Nah, tapi dari sinilah
skill menilai mana yang lebih prioritas dan esensial dipakai. Jadi nilai prioritas dan esensialnya aku ukur dengan seberapa sering rekening itu dipakai dan seberapa besar pengaruhnya dalam hidupku secara material. Jadi jelas ya, secara material. Contoh bank digital, biasanya cuma dipakai kalau misalnya ada promo bank digital di e-commerce gitu. Sedangkan sejak minimalis, aku tuh udah jarang banget belanja gitu kan. Nah, terus fitur dalam bank digital itu sebenarnya mirip-mirip. Jadi buat bank digital, aku tuh tinggal cari aja yang mana yang fiturnya paling lengkap dan juga koneksinya paling banyak. Maksudnya koneksi itu apa? Nah, bank digital itu kan terkoneksi tuh antara misalnya si bank digital ini si anak perusahaan gitu ya, kemudian ada induk perusahaannya. Nah, induk perusahaannya ini ternyata penting buat aku. Nah, itu mungkin aku nilainya itu adalah penting. Kemudian misalnya ada juga bank digital yang juga terkoneksi dengan e-wallet gitu ya, atau mungkin terkoneksi juga sama rekening investasiku. Nah, kayak gitu tuh aku jadi pertimbangan buat mempertahankannya. Nah, dari semua yang aku lepas, yang paling sulit itu adalah ngurangin satu rekening. Apa itu? Yaitu adalah mengurangi rekening atau menutup rekening KPR. Aduh. Jadi khusus buat rekening KPR ini tuh biaya bulanannya tuh cukup gede gitu ya. Kemudian tujuannya tuh cuma auto debit cicilan KPR aja, nggak ada yang lain gitu. Tapi buat nutupnya itu effortnya luar biasa banget. Kenapa? Karena aku harus lunasin KPR-nya dong, dan itu nggak sedikit gitu. Hal ini juga yang mendorongku semakin semangat untuk melunasin semua utang sebenarnya. Jadi total proses untuk aku menutup semua rekening itu aku butuh waktu 4 bulan. Dan yang paling lama adalah proses nutup rekening KPR-nya. Ya gimana ya, kan harus riset dulu, ngumpulin uangnya dulu, urus dokumen, kelar segala prosesnya sampai beneran bisa ditutup itu rekening gitu. Jadi lumayan panjang lah buat yang rekening KPR itu. Yang kurasakan setelah menutup kurang lebih sekitar 50% dari rekening dan e-wallet yang aku punya adalah lebih tenang, lagi-lagi tenang dan tenang. Berkurang rasa khawatir, berkurang tanggung jawab, berkurang pekerjaan, berkurang pula biaya yang harus terbayar. Intinya hidupku jadi lebih simpel lah. Jadi memilih menjalani gaya hidup minimalis sungguh membuatku menjalani hidup yang lebih bermakna. Jadi begitulah cerita yang bisa aku sharing tentang rekening yang berkurang gara-gara minimalis. Jadi bukan saldo rekeningnya yang berkurang, tenang, tapi jumlah rekeningnya. Jadi jangan salah paham, oke? Sekian dulu ceritaku. Buat kalian yang mau tanya atau mau ikutan berbagi kisahnya, dipersilahkan untuk ketik aja di kolom komentar. Aku bakal seneng banget kalau kita bisa berinteraksi meski lewat komentar dulu ya. Next episode aku bakal spill sama kalian tuh pada akhirnya 4 rekening terbaik gitu ya, yang aku pertahankan itu ada apa aja dan kenapa. Tapi tenang aja, ini tanpa di-endorse sama sekali kok. Jadi ini itu benar-benar review jujur dari pribadiku. Jadi jangan lupa subscribe dan hidupin notif ya biar langsung sat-sat gitu ya. Kalian mau dapat masukan dan contekan rekening yang oke banget sampai akhirnya aku pertahankan setelah menyeleksi banyak banget rekening lainnya. Terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk nonton video ini. Aku harap kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Aku berterima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan juga yang akan subscribe channel ini. Follow terus Instagram aku di @retincs, TikTok aku di @retincs, dan sampai jumpa di video berikutnya.